Gue Bayu. Di video kali ini kita akan bahas mengenai traveling setelah masa pandemi berakhir atau di masa new normal. Nah, ini kan lebih spesifik lagi kita bakal bahas tentang berpergian ke Nepal, karena ke Nepal ini lebih ke mendaki gunung pastinya. Nah, gimana Mas kira-kira nih, setelah new normal nanti kira-kira mulai kapan sih? Kemungkinan ya besok ya. Kita berharapnya gitu ya, tapi jujur aja kita memang belum tahu kapan akan kembali dibuka untuk pariwisata di Nepal ya, dan juga di Indonesia-nya. Kita memang belum tahu. Tapi kemungkinan kalau saya boleh estimasi nih ya, kalau boleh estimasi kemungkinan ya dalam 2-3 bulan ke depan sih. Bulan udah ini ya bisa lah ya. Udah bisa. Nah, cuma kalau dari Halo Nepal sendiri mulai trip lagi kapan nih? Nah itu, jadi kita memang tidak akan tergesa-gesa, tidak akan terburu-buru ya kan untuk ke Nepal lagi. Jadi kita memang akan pelan-pelan lihat, wait and see bagaimana kondisi terkini, bagaimana yang penting adalah keselamatan dan kenyamanan kan tentunya. Nah kita sih mematok kurang lebih bulan Oktober nanti kita bisa ke sana lagi. Jadi sekitar 5 bulan dari sekarang, 4-5 bulan dari sekarang, mudah-mudahan sudah kembali normal. Kita bisa bikin pendakian lagi di Nepal. Namun kalau memang ternyata kondisinya memang belum memungkinkan, selambat-lambatnya awal tahun 2021 kita akan pergi ke sana. Itu selambat-lambatnya ya, awal tahun itu sekitar bulan-bulan Februari. Mudah-mudahan sih lebih cepat ya. Mudah-mudahan bulan Oktober, November, karena Oktober, November, Desember itu adalah musim-musim yang bagus di Nepal, musim gugur dan masuk musim dingin, jadi suasananya itu cerah, pemandangannya bagus ya. Bagus. Kemarin kan kamu juga Desember kan sana, dan pas Desember itu kan saljunya sudah mulai ada salju dikit, cuma belum parah banget. Sayang banget sih kalau memang akhir tahun belum kesana tuh, sayang banget. Jadi nanti informasinya pastinya bakal diupdate di Instagram kita. Iya, kita update terus karena juga ada beberapa teman-teman yang sudah gabung sama kita juga, harusnya trip di bulan Maret, April kemarin. Ada beberapa trip yang harus diundur ya, ada yang trip ke helikopter ke ABC, ada yang ke ABC juga, ada yang ke Everest, ada juga yang city tour. Jadi hampir semua trip kita undurin dengan harapan kita cari yang lebih aman lah ya, waktunya lebih aman. Terakhir kali kemarin bulan Februari ke ABC kemarin, habis itu sudah off sampai bulan Juni. Nah, kira-kira setelah ini ada perbedaan nggak nih dari hal misalkan tiket ataupun di sananya, nanti ada perbedaan nggak sih setelah masa di new normal ini ya? Iya. Jelas akan ada beberapa hal yang beda dan teman-teman patut untuk tahu nih. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu tiket ya. Tiket pesawat, tiket penerbangan itu pasti akan lebih mahal karena tempat duduk di pesawat yang awalnya 3 baris kan harus diisi cuma di kanan sama kiri, yang di tengah harus dikosongkan gitu untuk menjaga jarak. Nah ini otomatis akan meningkatkan biaya penerbangan gitu. Belum kalau setiap penerbangan juga mewajibkan kayak tes tambahan kayak rapid test atau PCR. Nah itu kan jadi beban biaya tambahan untuk kesana gitu. Nah jadi siap-siap penerbangan pasti akan lebih mahal. Ya harapannya sih lebih murah ya, cuman ya realistisnya seperti itu, kemungkinan akan lebih murah. Ini berharap aja ada promo lah. atau mau darat mungkin bisa. Yang kedua yang akan berubah adalah konsep dari open trip akan berubah. Jadi open trip tidak bisa seramai sebelumnya. Kita pun juga akan lebih menjaga setiap trip kita tidak lebih dari 8 orang gitu. Tidak ada lagi trip di atas 10 orang, 15 orang, 20 orang gitu. Jadi ke depan open trip besar seperti itu sudah nggak relevan gitu. Hal ini dikarenakan beban orang satu kelompok yang cukup besar itu sangat berisiko ya. Kita tidak bisa men-screening bagaimana kondisi kesehatannya, kita tidak bisa men-screening bagaimana penularan, siapa tahu ada yang suspek gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Apalagi kalau kita satu kelompok bareng-bareng dengan jumlah besar, penyebarannya akan masif gitu. Jadi akan sulit juga untuk membangun social distancing. Dunia traveling ke depan open trip tidak akan terlalu relevan lagi. Jadi orang
tidak akan terlalu memilih rame-rame gitu kan. Kalau 3 trip akan, kalau open trip akan memilih kelompok yang sedikit, sekitar 5-7 orang gitu. Dan juga kalau memang dia punya teman atau punya keluarga akan lebih memilih private trip. Nah, kalau mau private trip gimana nih caranya? Ya sama aja sih, sama kayak open trip, cuman memang request sendiri gitu. Kamu bisa request tanggalnya, bisa request jumlah orangnya kayak gitu, dan siapa saja kamu bisa pilih, misalkan sama teman-teman kamu bisa, atau sama keluarga kamu juga bisa. Jadi nggak terbatas dengan harus berapa gimana enggak, tapi kamu bisa tentukan waktunya di apa gitu kan, siapa yang kamu ajak, dan juga berapa orang kamu bisa tentukan sendiri. Ada minimal jumlah pesertanya nggak? Minimal iya, kalau untuk private trip ya minimal 2 orang ya. Nah, selain itu ada hal yang berbeda juga nggak sih pas di Nepal ya setelah new normal ini? Tentu pasti ada yang berbeda ya, contohnya kayak penginapan. Nah, penginapannya selama ini teman-teman sukanya tuh rame-ramean gitu loh, jadi satu kamar tuh pengennya yang gede, yang bisa buat rame-rame. Nah, besok lagi nggak bisa kayak gitu, besok harus memang ya harus 2-2 gitu kan, kasur yang berjarak kayak gitu kan. Atau memang kalau ada request sendiri is okay, nggak masalah kayak gitu, tapi memang terjadi perubahan yang cukup signifikan. Biasanya orang suka rame-ramean tuh, ngobrol-ngobrol, seru-seruan gitu, suka ya satu kamar berisi 3-4 orang kayak gitu biar lebih seru kayak gitu. Tapi ke depan itu akan berubah kayak gitu. Selain itu perlengkapannya juga beda. Oh, perlengkapannya ada yang berbeda ya? Tentu, kalau biasanya kita fokusnya ke perlengkapan pendakian, ya sekarang kita harus fokus juga perlengkapan kesehatan. Hal-hal kesehatan yang perlu kita siapkan, misalkan obat-obatan pribadi, jangan lupa kayak masker gitu ya. Kan selama ini kalau dari pakai buff doang, pakai apa namanya, tutup hidung doang. Nah, besok harus tutup pakai masker. Masker kain nggak apa-apa, yang jelas harus pakai itu. Dan setiap daki kita tuh harus jaga jarak. Gitu, nggak bisa bergerombol terus-terusan, nggak bisa, harus jaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan, social distancing. Jadi walaupun di gunung udaranya segar, tapi tetap mesti jaga jarak dan pakai masker ya. Udara segera apapun, kalau ada virusnya ya wajar aja. Kira-kira setelah ini aman nggak sih untuk traveling? Pastinya kan masih banyak yang takut dan was-was juga nih. Bener, pasti banyak juga yang bilang hubungin kita kalau was-was takut kesana. Sebenarnya gini aja ya, simpel aja ya. Kita juga kalau untuk sekarang kesana juga takut juga gitu ya, sama aja. Tapi ke depan setelah pandemi ini sudah mereda, ya kita tinggal fokus untuk disiplin pikiran dan juga disiplin kesehatan. Disiplin pikiran itu maksudnya kita positive thinking ya. Jangan selalu khawatir, parno terhadap banyak hal itu. Kita waspada boleh ya, tapi jangan parno, karena kalau kita stres, kita parno ya mau ngapa-ngapain juga malas gitu ya. Hal yang sifatnya untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan itu ke depan penting banget. Gak bisa kita abaikan kayak kemarin. Mungkin dulu kita cuek ya, itu obat-obatan pribadi itu kita cuek. Nah, ke depan kita lebih aware dengan hal itu dan juga lebih positive thinking ya. Jangan tergantung mindset. Kalau mindset kita udah error ya, kita nggak berani ngapa-ngapain sih kayak gitu. Nah, sambil nunggu untuk trik selanjutnya, kira-kira apa yang bisa dilakukan buat yang pengen ke Nepal nih? Oke, buat kamu yang pengen ke Nepal, terutama ke Annapurna, banyak kan yang pengen dari Annapurna atau juga pengen dari Everest mungkin ya. Jadi kamu harus siapkan fisik kamu, seenggaknya kalau di rumah tetap workout ya, tetap olahraga di rumah, kecil-kecilan atau sepedaan, tapi jangan ke keramaian ya, jangan ke kerumunan, jangan ke tempat-tempat ramai, tapi sebisa mungkin tempat-tempat yang sepi atau kalau bisa di sekitar rumah aja. Nah, kamu tetap olahraga dan juga yang penting adalah menjaga agar kamu selalu fit ya. Itu kan sulit ya, menjaga daya tahan tubuh, terutama imunitas, makanan yang bergizi gitu. Sembari kamu bisa nonton itu perjalanan-perjalanan ke Nepal yang mungkin ke Annapurna, ke Everest, kamu bisa cek di YouTube kita ya, di video-video yang lain. Kamu bisa pelajari, bisa kamu ikuti perjalanannya biar kamu merasa terinspirasi pengen ke sana juga gitu. Karena itu juga beda-beda tuh musimnya, jadi kita bisa memilih tuh sambil bener. Jadi mungkin musim gugur ya, pas langitnya cerah, atau mungkin winter pas banyak saljunya gitu kan, bisa lempar-lemparan salju, atau mungkin pas musim semi gitu kan. Macam-macam, banyak banget yang bisa kamu tonton di situ. Dan
silahkan dinikmati di situ. Mudah-mudahan dari situ kalian makin bersemangat untuk ke Nepal, ya nggak sih? Iya. Gitu. Pasti bakal tergoda sih kalau udah nonton karena indah banget. Oke. Nah mungkin itu aja untuk video kali ini, dan buat info selanjutnya dan info selengkapnya kalian bisa langsung follow Instagram kita di Halo Nepal Tour, dan juga jangan lupa untuk like Facebook page kita, nanti ada di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Halo Nepal. Oke, gitu aja mungkin ya. Ya. Sampai jumpa lagi buat teman-teman, tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan kita ketemu di Nepal. Oke, dadah semua Dadah. teman-teman.